Shalom, puji Tuhan. Kami dari Departemen Doa Gereja Sidang Jemaat Allah Jawa Barat mengajak pelayan Injil dan jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah bersama yang akan diadakan pada tanggal 27 sampai tanggal 30 Juni pada jam 6 sore atau jam 18.00 yang akan diadakan di YouTube BPD. Saudara nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah tersebut. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan, kita sedang masuk kepada doa jabar yang ketiga dan pada hari yang ketiga di GSJ CWS Sentul. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena ada api misi yang akan bergerak dari Jawa Barat. Dan 5 wilayah yang ada di Jawa Barat, Pantura, Bogor, Bekasi, Bandung, dan Depok akan bekerja sama dan semua jemaat akan terlibat melalui api penginjilan ini atau api misi. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami naikkan ucapan syukur limpah terima kasih kepadamu. Hari ini Tuhan kami masuk pada tahun yang ketiga dan hari yang ketiga di dalam acara doa sejabar ini. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan hari ini. Dan setiap pendengar dan yang melihat acara ini, biar semuanya boleh digerakkan oleh api misi dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah doa hamba dan pengucapan syukur kami kepadamu atas berkat-berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Sukacita kami hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Bawa pujian-Mu, katakan biarlah roh-Mu. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Amin. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Lihatlah dan jangan pekerjaan besar menunggu. Ladang siap di Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang berat. Yes, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Mari angkat suara, bukan katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Amin. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Yes. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sekali lagi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Sebelum kita mau menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, mari kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Biar roh Tuhan bekerja bagi kita dan bagi seluruh umat Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus ada di sini, hadir di sini. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita mau undang kuasa Roh Kudus bekerja di hati kita. Amen. Angkat suaramu, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bawa suaramu, bawa pujianmu, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini.
Oh haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Engkau ada di mana-mana. Yang membuka hati untuk Engkau ya Roh Kudus. Bekerja dengan luar biasa, dengan ajaib, dengan heran. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Amin. Kudus Engkau hadir. Mengalir di bait suci. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
menjamah setiap hati manusia. Setiap kami Tuhan yang mengikuti doa ini. Roh Kudus Engkau ada. Yes. Roh Kudus Engkau bekerja. Roh Kudus Engkau mengurapi kami. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Seluruh dunia, tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Ya Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah
Haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Sampai semua suku bangsa mengenal-Mu. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Amin. Shalom, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada saat ini kami Jabar berdoa dengan tema yaitu misi dan penginjilan. Untuk itu berdasarkan statistik Indonesia, di Indonesia saya melihat bahwa terdapat 2% dari populasi di Jawa Barat adalah orang Kristen. Artinya dari 100 orang yang berada di dalam komunitas gereja saudara, baru 2 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu apa yang harus kita gereja lakukan dengan kondisi yang seperti ini? Oleh sebab itu, saya bisa katakan bahwa misi dan penginjilan kita belum selesai. Gereja Jawa Barat harus bangkit dan melaksanakannya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya pertanyaan bagi kita semua, mengapa misi dan penginjilan ini belum selesai? Api dari Tuhan, api misi dan penginjilan mungkin sudah padam, bahkan mungkin apinya juga semakin kecil. Karena saya melihat, mengamati bahwa kebanyakan gereja lebih mengutamakan akan kebutuhan internal gereja mereka. Sehingga gereja tersebut belum siap atau tidak berani untuk menerobos ataupun juga menginjil ke teritori-teritori komunitas di mana gereja saudara berada. Dan juga mungkin pimpinan dan jemaat sudah merasa puas berada di dalam zona nyaman, tidak mau melakukan lagi lebih dari yang sudah ada. Mari kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya harus mengingat akan amanat agung Yesus Kristus, yaitu seluruh bangsa harus menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, pertempuran atau peperangan itu adalah benih bagi perluasan satu teritori dan juga pengaruh. Sehingga sebagai jemaat, kita semestinya boleh disebut sebagai pasukan misi, yaitu pasukan tentara Kristus yang rela berkorban, bahkan juga berani mati bagi jiwa-jiwa. Jangan kita hanya berbicara, berdiskusi tentang misi dan penginjilan, tapi mari kita dengan sengaja kita melakukan misi dan penginjilan kita setiap hari. Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk misi dan penginjilan. Karena hati Allah adalah misi, hati Allah adalah penginjilan, hati Allah adalah keselamatan, hati Allah adalah jiwa-jiwa. Untuk itu kiranya itu menjadi doa kita semuanya, agar api Tuhan, api misi memenuhi kita semua bagi kemuliaan Tuhan, bagi keselamatan jiwa-jiwa, dan bagi perluasan kerajaan Allah. Firman Tuhan di dalam Matius 12 ayat 22 dan 28 berkata seperti demikian. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Iya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Saya ulangi ayat 28.
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Di dalam teks yang barusan kita baca ini, menunjukkan bahwa Yesus memperluas kerajaan Allah pada saat berada di bumi ini, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Semestinya juga bagi saudara dan saya, sebagai orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, akan melakukan sebagaimana Yesus telah lakukan. Sehingga api misi penginjilan akan terus menyala pada setiap orang percaya. Karena setiap orang percaya akan diberdayakan oleh Roh Kudus, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terhilang akan diselamatkan. Saudara-saudara, kita berada pada saat ini di dalam peperangan. Tapi bukan peperangan melawan darah dan daging, tetapi peperangan rohani. Selama di bumi ini, Tuhan Yesus selalu dalam keadaan siap bekerja dan melayani. Yesus selalu siap untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Sebagaimana di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan di dalam Matius 9 ayat 35, Yesus melaksanakan tugas penginjilan di dalam 3 bagian, yaitu Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, dan Yesus menyembuhkan. Kiranya juga demikian bagi saudara dan saya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, kesiapan Yesus termasuk di dalam mengkonfrontasi dengan orang yang tadi dikatakan kerasukan setan, sehingga orang ini karena kerasukan setan, dia menjadi bisu dan buta. Yesus siap perang dengan setan dan membebaskan dan menyembuhkan orang yang buta bisu tersebut. Yesus juga siap menjawab setiap argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang Farisi. Saudara-saudara, karena Yesus selalu siap, maka Yesus melihat peluang dan Yesus menyerbu teritori yang diklaim oleh setan, yaitu orang buta dan bisu tersebut. Dan akhirnya orang ini bisa bebas dan sembuh. Yesus melakukan itu semua dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, misi Tuhan Yesus dibakar dan menyala oleh Roh Kudus. Di dalam Matius 12 ayat 28 dikatakan bahwa kerajaan Allah datang melalui kuasa Roh Kudus, dan setan keluar dari orang yang buta bisu tersebut melalui kuasa Roh Kudus. Apa yang telah dilakukan Yesus itu akan menjadi contoh bagi kita semua untuk bagaimana kita menghadapi dunia ini yang saat ini sedang dibakar dan menyala oleh kuasa-kuasa jahat, oleh kuasa-kuasa setan. Saudara-saudara, sebagaimana Yesus di bumi 2000 tahun lalu, dan saat ini kita semua juga berada di dalam peperangan. Kita tidak bisa santai sehari pun. Saudara-saudara, tuaian kita besar, tuaian kita sangat banyak, dan itu siap dituai. Saudara-saudara, bila kita mau memperluas teritori pelayanan dan pengaruh kita, maka kita harus belajar berperang, yaitu menjadi tentara Kristus. Kita tidak bisa berkembang atau memperluas pelayanan kita tanpa mengalami peperangan demi peperangan. Dengan segenap perlengkapan senjata Allah dan kuasa Roh Kudus, maka kita, saudara dan saya, akan sanggup menghancurkan setiap benteng-benteng, setiap kuasa-kuasa jahat yang menghalangi jiwa-jiwa yang terhilang ini, yang terbelenggu oleh dosa, agar mereka itu untuk dimenangkan. Perlengkapan senjata untuk bertempur di dalam peperangan rohani ini sangat dibutuhkan. Seperti dalam firman Tuhan, kita bisa baca di dalam Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan
dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Demikian juga di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5 mengatakan, memang kami masih hidup di dunia ini, di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Senjata kita adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara-saudara, saya bisa katakan kepada kita semua saat ini, gereja tanpa Roh Kudus adalah sia-sia. Tetapi gereja dengan Roh Kudus, maka apa yang akan dilakukan oleh gereja tersebut, tidak akan ada satu kuasa apapun yang dapat membendung ataupun menahannya. Di dalam teks kita, di dalam Matius 12 tadi, kalau kita melihat teks ini, maka saya bisa katakan pada kita semua, seperti Yesus, kita semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dapat dan disanggupkan untuk memperluas kerajaan Allah dalam kuasa Roh Kudus. Yesus menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah sumber dari kuasanya untuk menyembuhkan dan untuk mengusir setan. Setiap yang dilakukan Yesus Kristus, dilakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus Kristus adalah teladan kita untuk bagaimana kita semestinya melayani Allah Bapa kita di surga, melakukan setiap kehendaknya. Saudara-saudara, Yesus juga menunjukkan bahwa keselamatan jiwa-jiwa dan kerajaan Allah hanya dapat diperluas dalam kuasa Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan, memperingati hari Pentakosta, di mana ayat yang sangat favorit dan populer bagi kita semua, yaitu sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dengan kekuatan manusia saja, mustahil bagi saudara dan saya akan mengalahkan kuasa setan. Kita semua perlu Yesus Kristus. Kita semua perlu Roh Kudus. Setan tidak akan kuat untuk menahan dan menghentikan perluasan daripada kerajaan Allah. Yaitu pada saat kita merintis gereja, pada saat kita melakukan misi, pada saat kita melakukan penginjilan, setan tidak dapat atau tidak kuat untuk menahan, menghentikan itu. Yang mana kita semua melaksanakannya, tentunya di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, peristiwa Pentakosta yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 mengatakan bahwa Roh Kudus dan kuasanya yang diberikan kepada setiap orang percaya adalah dengan tujuan, satu-satu tujuan, yaitu misi dan penginjilan dunia. Itu dikatakan, jadikan semua bangsa murid Kristus. Dan setelah peristiwa Pentakosta, jemaat mula-mula, mereka memperluas kerajaan Allah, yaitu dengan membangun gereja, menginjil, sehingga banyak jiwa-jiwa bertobat dan diselamatkan. Semuanya itu dilakukan di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan dan memenuhi saudara dan saya. Sehingga sepatutnya, semestinya
api misi dan penginjilan harus terus menyala di dalam hati dan diri kita. Saudara-saudara, saat ini kita semua masih di dalam peperangan melawan kuasa kegelapan, melawan kuasa setan. Banyak orang yang tertekan di dalam belenggu dosa dan kuasa setan. Dan satu-satunya harapan bagi dunia ini adalah jemaat Tuhan, yaitu gereja yang penuh dan diberdayakan oleh Roh Kudus, sehingga gereja sanggup mengusir dan mengalahkan setan. Kita sangat perlu dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita akan menjadi pekerja tuaian yang handal, yang mampu memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka sangat penting bagi saudara dan saya untuk segera mengidentifikasikan dan menghancurkan setiap benteng dan halangan yang membatasi pekerjaan dan karya Roh Kudus di dalam diri kita dan juga di dalam diri orang yang siap dimenangkan jiwanya bagi Kristus. Saudara-saudara, misi dan penginjilan di Jawa Barat adalah suatu tugas yang mulia. Dan tugas ini belum selesai. Karena Injil Kerajaan Allah belum menjangkau semua kelompok orang, suku-suku yang ada. Baik di Jawa Barat ataupun di Indonesia. Dan juga suku-suku bangsa. Dan juga Yesus Kristus belum datang kembali untuk kali yang kedua untuk mendirikan kerajaannya. Saudara-saudara, sebagaimana di awal saya mengatakan, mari kita mengingat bahwa masih ada 98% atau kurang lebih 55 juta jiwa penduduk di Jawa Barat yang belum mendengar berita baik, yaitu Injil Kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan inilah kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Roh Kudus dan kuasanya telah diberikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, api misi dan penginjilan harus terus berkobar, terus menyala dalam setiap pribadi orang percaya. Karena Roh Kudus dan kuasanya ada di dalam diri saudara. Di mana saudara berada, saudara membawa hadirat Tuhan, saudara membawa kuasa Roh Kudus bersama saudara. Dan bila ini terjadi, maka saya percaya kalau api, misi dan penginjilan terus menyala dan kita melakukan dengan sengaja bermisi dan menginjil, maka setiap orang Kristen mau dimuridkan untuk menginjil. Demikian juga gereja akan menjadi sehat, bertumbuh dan berdampak. Dan tentunya kerajaan Allah diperluas di muka bumi ini. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi saudara dan semua orang di dunia ini. Apapun sukunya, apapun warna kulitnya, Allah mengasihi mereka. Untuk itu, saya mengajak kita semuanya, mari kita berkomitmen dan konsisten untuk terus berdoa, untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Maka kita akan mendapat atau kita bisa mendapat antisipasi bahwa karya dan kuasa Roh Kudus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan mereka akan menjadi murid Kristus. Roh Kudus menolong dan memimpin kita semua bagi kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan, dan kiranya oleh kasih, kemurahan dan anugerah-Mu, Roh Kudus boleh nyata dan berkarya di dalam setiap orang percaya, agar api misi dan penginjilan, khususnya di Jawa Barat dan Indonesia, akan terus menyala ya Tuhan. Sehingga gereja akan melakukan kehendak Allah Bapa di surga,
dan kami semua sebagai umat-Mu akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus juga, firman Tuhan yang sudah didengar ini akan kami lakukan dan praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan bermain-main lagi ya Tuhan, tidak akan santai-santai lagi Tuhan, tapi saatnya ya Tuhan, kebangunan rohani Tuhan boleh terjadi di setiap gereja-Mu Tuhan, sehingga Injil Kerajaan Allah akan diberitakan dan Kerajaan Allah akan terus meluas, diperluas di muka bumi di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Biar firman Tuhan ini ya akan menjadi landasan kita di dalam mendoakan pokok-pokok doa akan misi dan penginjilan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Benar kata firman-Mu ya Tuhan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kami, sehingga kami boleh memberitakan Injil, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, tapi oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, dan itu sesuai dengan firman Allah. Ketika kami menerima kuasa Roh Kudus, maka kami akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Untuk itu kami berdoa pada saat ini ya Bapa di sorga, biar kuasa Roh Kudus yang Engkau telah karuniakan, curahkan kepada kami, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GSJA, di Jawa Barat. Biar kuasa Roh Kudus ini akan terus dikobarkan di dalam hati kami. Hati kami akan terus berkobar-kobar untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Karena kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami, kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kami. Karena kami percaya kalau Roh Kudus yang menyertai kami, maka jiwa-jiwa yang terhilang, mereka akan mendengarkan berita Injil. Dan pada waktunya, mereka akan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa kepadamu ya Bapa di sorga. Kiranya generasi muda yang ada di gereja-gereja yang ada di Jawa Barat, baik itu anak-anak sekolah minggu, demikian juga kaum muda yang ada, kami rindu agar supaya mereka juga akan dipakai, mereka akan dilibatkan dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan semua bangsa di dunia ini sebagai muridnya. Untuk itu urapi kami, setiap gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, untuk memperlengkapi dan memuridkan anak-anak sekolah minggu ini, mengajar mereka, mendorong mereka, dan mendoakan mereka, agar mereka memiliki hati Allah, yaitu hati misi, agar supaya mereka ketika mereka berada di tempat-tempat di mana Tuhan telah utus mereka, baik di sekolah, di tempat di mana mereka tinggal, mereka akan menjadi saksi Kristus, baik dalam perkataan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku mereka. Kami berdoa kepadamu, ya Bapa di sorga, kiranya api Roh Kudus akan membakar hati kami. Kuasa Roh Kudus akan membuat kami memiliki kerinduan yang besar, agar setiap jiwa-jiwa yang bertemu dengan kami, mereka boleh mendengarkan berita Injil, dan pada waktunya hati mereka akan tertawan oleh Injil, dan mereka akan menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Dan kami tahu ini bukan tugas yang mudah, karena si jahat, iblis tidak menginginkan Jawa Barat boleh mendengarkan berita Injil, Jawa Barat boleh percaya kepada Yesus. Untuk itu, dengan kuasa Roh Kudus, kami percaya firman Allah yang berkata bahwa roh yang ada dalam diri kami, yaitu Roh Kudus, lebih besar
besar, lebih kuat, lebih dahsyat daripada roh iblis yang ada di sekitar kami. Untuk itu di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-kuasa kegelapan, setiap benteng-benteng yang didirikan untuk menolak dan menentang pengenalan akan Allah. Kami patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga pada saat ini, biar semua umat Tuhan yang ada di Jawa Barat, kami memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Karena kami percaya misi itu diawali dan digerakkan, dikobarkan ketika kami memberi diri berhubungan intim di dalam doa-doa kami. Maka kami akan merasakan hati Allah, sehingga sama seperti Yesus ketika dia berhubungan intim dengan Bapa di sorga, maka dia digerakkan untuk terus mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan dimanapun dia berada, dia boleh menjadi saksi Kristus. Bahkan dia boleh juga memberitakan kabar baik. Bahkan dia mati untuk umat manusia. Demikian juga dengan kami. Engkau pakai kami, biar kami menjadi pendoa-pendoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga jiwa-jiwa yang terhilang ini pada saatnya mereka akan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mari saat ini kita bersatu hati bersama-sama berdoa, kiranya api misi membakar kaum pria, kaum wanita, dan juga bergerak melalui keluarga kita, lingkungan kita, dan menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami, dan biarlah pada saat ini kami bersatu hati, kiranya api misi, api Pentakosta itu akan membakar seluruh kaum pria yang ada di Indonesia, secara khusus di Jawa Barat ini. Pria-pria boleh menjadi pria-pria yang berintegritas, yang senantiasa percaya kepada Kristus, berpegang teguh pada standar kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi pria yang jujur, menjadi pria yang utuh, menjadi pria yang konsisten di dalam setiap kehidupannya. Karena kami percaya ketika pria bersatu, gereja maju. Dan biarlah Engkau mengurapi kaum pria yang ada, boleh menjadi bapa yang baik, menjadi pendoa bagi keluarga yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kaum wanita yang ada, kiranya kaum wanita yang ada di Indonesia, secara khusus di Jawa Barat ini, menjadi kaum wanita yang terpuji, kaum wanita yang takut akan Tuhan, kaum wanita yang empati, rajin, produktif, unggul, jeli dan inspiratif. Kami percaya Engkau akan memakai setiap kaum wanita yang ada untuk melahirkan generasi-generasi yang terpuji. Terima kasih Bapa, biarlah kesatuan hati antara suami dan istri akan berlangsung sehingga kuasa-Mu akan dinyatakan di Jawa Barat ini ya Bapa. Kami juga berdoa kiranya melalui keluarga kami, api misi, api Pentakosta itu akan terjadi. Berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami boleh melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Kristus, karena tanpa Kristus setiap mereka terancam binasa. Engkau menghendaki setiap orang yang ada di sekeliling kami yang belum percaya kepada Engkau, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menjamah mereka, Roh Kudus-Mu yang akan menginsapkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, sehingga mereka boleh mendengar berita Injil-Mu, percaya kepadamu, serta menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami juga berdoa buat orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berada di dalam penjara, orang-orang lansia yang terpinggirkan, yang tidak dipedulikan oleh orang-orang lain. Kiranya mereka juga boleh mendengar berita Injil-Mu, berita sukacita,
kabar baik yang daripada Tuhan. Pakailah kami semuanya ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, semua orang boleh mendengar kabar baik, berita kesukaan yang daripada Engkau, sebab Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi semua orang ini dan kami percaya Engkau akan mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak dan rencanamu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika Engkau mengutus kami, Kau memberikan kepada kami mandat untuk melakukan, menjangkau semua orang Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan agar api misi penginjilan akan terus dikobarkan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan dunia boleh melihat akan kemuliaan Allah melalui gereja Tuhan, melalui pribadi-pribadi yang telah Engkau jamah, Engkau selamatkan, telah menerima kepenuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa agar api misi penginjilan akan terus menjangkau di semua lini atau di semua dunia, baik itu dunia usaha, dunia entertainment, dunia ekonomi Tuhan, hukum, politik dan lain sebagainya. Tuhan kami berdoa agar api Injil terus menyala Tuhan, sehingga benar-benar akan terjadi suatu terobosan demi terobosan Tuhan. Api Allah akan menggerakkan Tuhan para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pemimpin gereja, para guru-guru yang mengajar firman Tuhan, para cendekia, para dosen, para aktivis dan juga organisasi masyarakat Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau sendiri akan menggerakkan mereka dengan api Roh Kudus yang luar biasa yang bekerja di tengah-tengah hamba-hamba-Mu, di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan agar benar-benar api misi penginjilan akan mematahkan semua Tuhan hal-hal yang ada di dunia ini yang menghambat pelayanan, yang menghambat gereja-Mu untuk terus Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan karya-Mu, menyatakan api Injil-Mu Tuhan. Bapa kami berdoa kiranya Roh Allah yang hidup yang akan bekerja di dalam dan melalui kami semua Tuhan akan mematahkan semua Tuhan radikalisme, semua hal-hal Tuhan yang akan melawan Engkau Tuhan, segala usaha-usaha yang mencoba Tuhan melakukan hal-hal untuk merebut anak-anak Tuhan daripada-Mu Tuhan, semua kami halau dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua boleh penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga benar-benar buah-buah roh dan manifestasi karunia-karunia Roh Kudus nyata di dalam kehidupan kami berkeluarga, kehidupan kami berusaha, kehidupan kami di dalam menjalankan Tuhan apa yang menjadi beban kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu yang akan kami lakukan. Tuhan ajar kami untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan, untuk selalu hormat dan takut akan Tuhan, memelihara Tuhan api Injil di dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan amanat agung ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Oh Bapa, Engkaulah Tuhan teladan kami, Engkaulah Allah kami yang hidup, yang tidak pernah gagal di dalam segala laku-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa, biarlah Roh-Mu akan terus mengurapi kami semua Tuhan, sehingga benar-benar akan terjadi satu pergerakan kuasa Roh Kudus yang luar biasa Tuhan. Akan terjadi Tuhan kebangunan rohani, api Kristus akan membangkitkan jiwa-jiwa
Kebangunan rohani yang secara global akan terjadi Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami sungguh percaya Tuhan bahwa Roh Allah akan membangkitkan gereja-Mu Tuhan. Gereja tidak akan tinggal diam saja, tapi gereja akan bangkit untuk melayani keluar Tuhan. Melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Global Concert of Prayer Fires of Revival yang akan diadakan pada tanggal 27 sampai 29 Juni ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong dan memimpin agar segala sesuatu boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang mulia Tuhan. Sehingga benar-benar akan terjadi Tuhan suatu kebangunan rohani yang luar biasa. Jiwa-jiwa akan merindukan Engkau Tuhan, merindukan kuasa-Mu bekerja Tuhan, sehingga doa merupakan nafas kami Tuhan. Doa merupakan sarana di mana kami dapat selalu berhubungan erat dengan Engkau Tuhan, dan karunia-karunia-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji hormat kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, atas penyertaan-Mu, hadirat-Mu, di mana pada ibadah Jabar berdoa ini Tuhan, sungguh kami memusatkan segenap tenaga kami semua, kapasitas yang ada, agar Jawa Barat dapat dimenangkan bagi Kristus, agar Jawa Barat menjadi murid Kristus. Untuk itu ya Allah Bapa di surga, hamba berdoa dan bersyukur untuk setiap gereja-gereja yang sudah ada di Jawa Barat ini. Kiranya kehadiran gereja-gereja-Mu Tuhan sungguh akan menjadi berkat ya Tuhan bagi komunitas di mana gereja itu berada ya Tuhan. Untuk itu kami juga berdoa bagi gereja-gereja ya Tuhan. Kirimlah ya Tuhan pekerja-pekerja tuayan, dan juga ya Tuhan berikanlah, karuniakanlah karunia-karunia roh, sehingga semuanya ya Tuhan dengan semua karunia ini, gereja jemaat Tuhan akan dilengkapi untuk memuridkan dan juga untuk menginjil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap gereja di Jawa Barat akan terus menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, dan juga gereja yang berdampak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua ya Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah doa Jawa Barat ini. Kami percaya Tuhan, semua yang sedang mengikutinya dan sedang akan terus mengikutinya ya Tuhan, kami semua akan diberkati dan diberikan inspirasi, dorongan ya Tuhan, agar misi penginjilan ini Tuhan akan dilaksanakan dengan maksimal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami semua Tuhan, sebagai komitmen kami untuk terus mengasihi Engkau ya Tuhan, dan juga terus mengasihi akan jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan kami mau bersyukur, beriman kepadamu ya Tuhan Yesus, dan selalu siap untuk melayani di ladang-Mu Tuhan, dan siap juga untuk menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, dan Tuhan mengaruniakan perlindungan dan juga keberhasilan dan buah-buah yang sangat banyak dan keberuntungan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah dan dimuliakanlah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.